Hai, jumpa lagi dengan aku Linda Wesi Pipi Tembam. Kali ini aku mengadakan sesi curhat. Sesi curhat yaitu tentang kesulitan dan motivasi. Jadi ceritanya dulu pada saat aku masih kecil ya. Aku mendapat piala. Waktu itu setika mendapat piala juara 2 membaca surat Al-Fatihah. Dan di situ aku senang sekali dan bisa dibilang agak sombong seperti itu. Kemudian pada saat SD, aku juga dulu itu sering ranking 3, kadang ranking 2, kadang ranking 5, tapi memang gak pernah ranking 1. Dan pernah suatu saat aku memandang remeh temanku yang satu kelas yang sangat bodoh di kelas itu. Aku dalam hati bilang begini, apaan sih? Wong soal segampang itu saja, pelajaran seperti itu saja dia tidak bisa. Gimana sih? Waktu itu aku meremehkan sekali temanku yang bodoh di kelas itu, walaupun hanya dalam hati. Karena aku orangnya pendiam, jadi gak mungkin aku ngomong langsung ke orangnya. Cuma ya aku pendam saja dalam hati. Dan setelah itu keajaiban terjadi. Pada saat kelas 4 awal, nilai-nilaiku tiba-tiba turun tanpa sebab. Aku cuma hanya merasa mengapa pelajarannya itu terlihat lebih sulit seperti itu. Kemudian juga dulu pada saat aku kelas 3 sampai kelas 1 sampai kelas 3 SD itu, aku duduk di belakang ataupun bagian tengah. Dengan mudahnya aku bisa melihat tulisan-tulisan di papan tulis, sehingga saat guru menerangkan, ya nyantol-nyantol saja walaupun tanpa belajar. Semua pelajaran itu terlihat mudah dan gampang, ya karena waktu itu memang masih SD ya. Tapi sejak kelas 4 itu penglihatanku menurun. Jadi pada saat aku duduk di bangku nomor 3 ataupun di paling belakang, aku sudah tidak bisa melihat tulisan sama sekali. Maka dari itu mungkin itulah juga salah satu faktor yang membuat prestasiku menurun waktu itu. Dan juga pada saat guru menerangkan itu, aku sudah tidak terlalu bisa menangkap pelajarannya seperti saat dulu. Jadi sudah mulai tidak nyambung dengan pelajaran di sekolah dasar itu. Dari situ aku berpikir, oh ternyata seperti ini ya rasanya menjadi anak yang tidak berprestasi di kelas. Berarti dulu temanku yang aku ejek dalam hati itu seperti inilah rasanya gak enak, gak nyaman, tertekan, karena tuntutan kita harus bisa sedangkan kita gak bisa. Itu benar-benar suatu tekanan. Dari situlah aku belajar untuk memperlakukan temanku yang paling tidak bisa di kelas. Jadi kalau dia tidak bisa, mungkin ada faktor yang memang membuat dia tidak bisa. Dan kita yang bisa, kita yang pandai di kelas itu harus bersyukur, karena kita tidak ditakdirkan menjadi orang yang tidak bisa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita maklumi, karena kesulitan orang itu berbeda-beda. Apa yang kita bisa jadi orang lain itu tidak bisa. Apa yang kita tidak bisa, mungkin saja mudah bagi orang lain.
Jadi setiap orang itu berbeda. Dari situlah saya belajar untuk menghargai orang lain. Jadi jika ada kesulitan yang dialami oleh orang lain, jika kita tidak bisa membantu, ya kita diam. Jangan sampai mempersulit orang itu. Jika kita bisa membantu, ya kita bantu semampu kita. Seperti itulah caranya. Karena jika kita meremehkan atau menghina orang lain itu walaupun dalam hati, maka Allah akan memberikan pelajaran pada kita jika kita berada di posisi orang yang kita remehkan itu. Dan ini sudah sering terjadi pada saya. Bagi orang-orang yang belajar, tentu tahu apa hikmah di baliknya. Tetapi bagi orang-orang yang tidak peka, dia akan selalu tidak sadar bahwa dia melakukan suatu kesalahan. Jadi budaya nyinyir itu memang harus dihilangkan. Jika kita melihat orang lain berbuat kesalahan atau ketidakmampuan, ya kita diam saja. Kita tegur sebisanya, kita kasih motivasi, kita bantu sebisanya. Jangan sampai kita menghina, merendahkan, atau malah mempersulit orang itu. Tapi kita berusaha terbaik supaya orang itu bisa berubah ke jalan yang lebih baik. Seperti itulah curhatan di siang hari ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman pendengarku. Aku berharap supaya YouTubeku ini berkembang ya, karena YouTube ini adalah termasuk hobiku di luar kebiasaanku, aktivitasku yang aku lakukan rutinitas sehari-hariku selama ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.